wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari SD Negeri 2 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan praktek coaching dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, dengan rekan saya yang akan saya ajak untuk supervisi akademiknya ini adalah Bu Lia. Bu Lia ini adalah guru kelas 3. Nah, untuk selanjutnya mari kita praktekkan dan mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, sebelumnya mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu Lia. Tujuan saya ke sini saya ingin meminta bantuan kepada Bu Lia berkenaan dengan tugas saya dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan supervisi dengan rekan sejawat di sini. Jadi saya mohon kerjasamanya dan saya harap Bu Lia bisa membantu saya ya Bu. Ya, tidak apa-apa Bu, dengan senang hati saya bersedia untuk membantu Bu Ayu. Kebetulan memang saya sudah waktunya untuk disupervisi ya Bu. Ya, terima kasih Bu Lia sudah membantu saya. Jadi kira-kira kalau untuk kegiatan supervisi waktunya kira-kira kapan nih yang bisa? Jumat, tidak apa-apa Bu. Oh, Jumat ya, bisa ya Bu ya. Nah, pertama-tama yang mau saya tanyakan, besok kira-kira materi pelajaran apa yang akan diajarkan ke murid jenengan? Besok itu materinya itu tematik Bu, bahasa Indonesia. Temanya benda di sekitarku, subtema wujud benda. Oh, berarti untuk supervisi besok pelajarannya bahasa Indonesia dan temanya benda di sekitarku, subtemanya wujud benda ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran untuk kegiatan supervisi besok apa ya Bu Lia ya? Barangkali Bu Lia bisa sebutkan? Ya, bisa Bu. Tujuan pembelajaran besok itu adalah dengan membaca wacana tentang wujud benda. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Nah, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda ya berdasarkan wujudnya dengan tepat. Itu Bu. Jadi tujuan pembelajarnya besok itu dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat ya Bu. Dan dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat nih. Nah, di sini untuk persiapan supervisi besok kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Bu Lia? Yang sudah saya persiapkan besok itu adalah ada RPP, media pembelajaran, media proyektor, LKPD, serta strategi pembelajaran Bu. Oh, jadi persiapannya itu besok ada RPP, media pembelajaran, proyektor, LKPD, dan strategi pembelajaran, gitu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, untuk instrumen penilaiannya juga sudah ada ya Bu ya? Iya, sudah ada Bu. Instrumen penilaian sudah ada. Nah, untuk instrumen penilaiannya tentang apa saja ya Bu ya isinya? Tentang keaktifan siswa, yaitu dinilai dari penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Jadi keaktifan siswa, penilaian sikap dan pengetahuan. Nah, jadi sudah lengkap ya Bu persiapannya. Ada RPP, ada media pembelajaran, ada strategi, ada instrumen penilaiannya juga ya Bu ya? Iya Bu. Nah, dari pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan Bu Lia,
Lia kan sudah mempersiapkan dengan baik-baik kan Bu. Nah, kira-kira nanti gambarannya tentang anak-anak ketika pembelajaran nanti itu apa? Harapannya buat anak-anak nanti di kelas itu apa Bu Lia? Ya, saya ingin itu nanti anak-anak itu bisa antusias, aktif ya dalam mengikuti pelajaran saya nanti Bu. Oh begitu ya Bu ya. Selanjutnya untuk area pengembangan anak-anak saat pembelajaran nanti kira-kira bagaimana Bu? Contohnya misalkan yang kemarin kan saya ingin anak-anak menerima pelajaran saya ke depannya seperti apa. Nah untuk pembelajaran ini yang saya inginkan anak-anak itu seperti apa, atau apa yang diinginkan atau dikembangkan dari anak-anak setelah kita memberikan pembelajarannya nanti itu bagaimana? Ya, area pengembangan saya atau yang ingin saya kembangkan dari anak-anak nanti itu, saya ingin anak-anak menjadi anak yang kreatif dan bisa mengidentifikasi wujud benda di lingkungan sekitar. Dengan adanya media pembelajaran baik gambar atau video yang nanti akan saya tampilkan. Oh, jadi area pengembangannya nanti di strategi dan media ya Bu, biar anak-anak paham materi dan bisa mengidentifikasi wujud benda di sekitar dengan baik. Dan mungkin anak-anak bisa tidak jenuh juga ya Bu, lebih kreatif maksudnya. Begitu ya Bu ya. Wah keren sekali nih rencananya Bu. Nah untuk selanjutnya dalam mencapai tujuan pembelajaran besok, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lia dalam mewujudkan area pengembangan anak besok supaya bisa berjalan dengan lancar? Mungkin jika terjadi kendala dalam menyalakan proyektor, saya bisa dibantu oleh rekan guru atau operator sekolah Bu. Selain itu, anak-anak juga akan saya ajak untuk mengamati lingkungan kelas juga. Itu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi jika ada kendala besok dalam menyalakan proyektor, Bu Lia itu dibantu rekan guru dan operator sekolah ya. Dan juga anak-anak besok itu diajak untuk mengamati lingkungan kelas. Gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya untuk strategi pembelajarnya Bu Lia, supaya anak-anak lebih paham tentang pelajaran nanti, kira-kira strategi pembelajarnya Bu Lia itu seperti apa? Strategi saya yang nanti saya lakukan waktu di kelas nanti, yang pertama saya akan menjelaskan wujud benda beserta contoh-contohnya. Ya, saya perlihatkan dalam bentuk video di layar proyektor. Selanjutnya saya mengajak anak-anak untuk belajar bersama teman-temannya dengan diskusi kelompok. Nah, saya akan membuat kuis secara berkelompok yang nantinya saya akan menyebutkan ciri-ciri bendanya ya. Terus anak-anak itu menjawab wujud benda apa, ditulis di sebuah kertas gitu Bu. Nanti ditunjukkan sama-sama bareng-bareng. Oh, jadi besok itu strateginya Bu Lia menjelaskan dulu wujud bendanya seperti apa. Nah, lalu ditampilkan videonya melalui proyektor. Dan nanti ada kegiatan Bu Lia itu mengadakan sebuah kuis kelompok menebak wujud bendanya apa. Nah, dan kemudian Bu Lia menyebutkan ciri-cirinya dan anak-anak menebaknya gitu ya Bu ya. Oh, begitu strateginya. Wah bagus sekali ya Bu ya strateginya nanti Bu. Saya tidak sabar ini kepingin lihat prosesnya nanti. Dari kegiatan diskusi ini kira-kira Bu Lia bisa memprediksi mungkin nanti pada waktu kita pada waktu supervisi nanti proses pembelajarannya ada kendala di kelas nanti, kira-kira menurut Bu Lia bisa nggak memprediksi kendalanya apa? Ya mungkin prediksi saya nanti begini Bu. Yang pertama mungkin dari alatnya. Ya mudah-mudahan tidak ya Bu. Iya. Karena kan sekarang musimnya musim hujan, takutnya nanti terjadi mati lampu dan anak-anak tidak bisa melihat video yang saya paparkan melalui alat proyektor. Nah, selanjutnya mungkin dalam kerja kelompok nanti supaya anak-anak yang tidak fokus nanti kemudian ramai begitu Bu.
kendalanya. Begitu ceritanya. Jadi mungkin kendalanya nanti mati lampu sehingga proyektor itu tidak nyala, dan kemungkinan anak-anak dalam pembelajaran nanti tidak fokus karena ramai, begitu ya Bu ya. Itu kendalanya, prediksinya nanti. Menurut Bu Lia, setelah mengetahui kendalanya nanti prediksinya, kira-kira solusi dari permasalahannya Bu Lia ini apa nantinya? Untuk masalah proyektor ya, kita tidak bisa prediksi mati lampunya itu kapan. Mungkin jika dalam pelaksanaan lampu mati, saya itu sudah menyiapkan pilihan lain, yaitu media gambar tentang wujud benda, Bu. Nah, kalau untuk mengatasi anak-anak yang ramai atau kurang fokus, mungkin nanti di sela-sela kegiatan kelompok saya akan mengajak anak-anak untuk ice breaking, yaitu atau supaya tidak jenuh lah Bu. Saya ajak untuk memainkan permainan tepuk atau membunyikan jel-jel bersama. Nah, itu bisa mungkin ya bisa membuat mereka fokus kembali. Begitu ya Bu ya. Jadi intinya ini nanti untuk mengatasi solusinya, Bu Lia punya opsi atau pilihan. Jika kendala lampunya nanti mati, Bu Lia menyediakan media gambar wujud benda. Dan untuk mengatasi anak yang kurang fokus nanti, Bu Lia akan mengajak anak-anak untuk melakukan permainan tepuk atau membunyikan jel-jel ya Bu ya. Ya seperti itu Bu. Wah, bagus sekali solusinya Bu, menarik sekali solusinya. Baiklah Bu, nanti saya akan mendampingi Bu Lia untuk kegiatan pembelajaran nanti. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini saya kira sudah cukup nggih. Terima kasih kesediaannya Bu Lia kali ini, dan besok waktu supervisi bisa kita lanjut lagi di kelas nih Bu. Ya, terima kasih ya Bu Lia, sampai jumpa besok nggih. Menjelaskan tentang tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Manusia di dunia ini tidak lepas dari benda yang ada di sekitar ya. Contoh, benda itu ada 2, yang ada terbuat dari alam, terbentuk dari alam, dan terbentuk dari buatan manusia. Yang terbentuk dari alam, contohnya yang disediakan dari alam, contohnya apa saja? Ya, pasir, pohon, batu, air, gunting. Gunting termasuk ya, buatan manusia. Yang diciptakan yang langsung dari alam, ada di alam ini. Dia di batu sudah ya. Matahari, gunung, angin, awan itu ya. Yang terbentuk dari alam, sudah disediakan dari alam. Terus yang dibuat oleh manusia itu benda apa saja? Mobil, terus gunting, dan masih banyak yang lain ya. Semua itu mempunyai wujud ya, punya wujud. Karena kita menjelaskan tentang wujud benda di sekitar
kita itu tidak lepas dari wujud benda, ya. Semua itu benda itu memiliki wujud. Wujud benda itu dibedakan menjadi berapa? Ada 3. Apa? Benda, padat, cair, padas. Apa sih itu benda padat? Tahu? Apa? Ya. Benda padat itu adalah benda yang wujudnya padat. Contohnya seperti apa? Ya, meja, lemari, buku. Nah, wujudnya tadi kan ada 3 ya, benda padat, cair, dan gas. Sifat dari ketiga wujud benda. Ada yang tahu sifat wujud benda padat? Kenapa kok disebut benda padat? Apa? Ada yang bisa katakan? Kenapa kok benda disebut benda padat? Nah? Ya. Karena bentuknya tetap. Ini ya contoh, saya mempunyai buku. Bentuknya apa? Wujudnya wujud ada. Sifatnya kalau saya taruh sini juga tetap. Saya pindah geser ke sini, bentuknya juga tetap. Terus sifat yang kedua apa? Ini masih contoh sifatnya ya. Sifat ke-1 untuk benda cair itu sifat-sifat benda cair apa? Seperti contohnya ini apa ini? Air. Berarti sifat-sifat dari air. Nah, bentuknya berubah mengikuti padatnya. Ya. Dibuka halaman ini dulu, halaman 60 nah. Pakai halaman 60. Wujud benda, setiap benda itu pasti memiliki apa? Wujud. Nah, wujud benda itu dibedakan menjadi berapa kan? 3, yaitu benda. Ya. Contohnya tadi sudah ya. Gas hidrogen itu termasuk dalam wujud apa? Gas. Ya. Subtema 2 yaitu tentang wujud benda. Manusia di dunia ini tidak lepas dari benda yang ada di sekitar ya. Contoh, benda itu ada 2, yang ada terbuat dari alam, terbentuk dari alam, dan terbentuk dari buatan manusia. Yang terbentuk dari alam, contohnya yang disediakan dari alam, contohnya apa saja? Ya, pasir,
Gunting. Gunting termasuk buatan manusia yang diciptakan yang langsung dari alam, ada di alam ini. Dia di batu sudah ya. Matahari, gunung, angin, awan itu ya. Yang terbentuk dari alam, sudah disediakan dari alam. Terus yang dibuat oleh manusia itu benda apa saja? Mobil, terus gunting, dan masih banyak yang lain ya. Semua itu mempunyai wujud, ya, punya wujud. Karena kita menjelaskan tentang wujud benda di sekitar kita itu, kita itu tidak lepas dari wujud benda, ya. Semua itu benda itu memiliki wujud. Wujud benda itu dibedakan menjadi berapa? Ada tiga. Apa? Benda, padat, cair. Apa sih itu benda padat? Tahu? Apa? Ya. Benda padat itu adalah benda yang wujudnya padat. Contohnya seperti apa? Ya, meja, kursi, lemari, buku. Nah, wujudnya tadi kan ada tiga ya, benda padat, cair, dan gas. Sifat dari ketiga wujud benda. Ada yang tahu sifat wujud benda padat? Kenapa kok disebut benda padat? Apa? Ada yang bisa katakan? Kenapa kok benda disebut benda padat? Nah, ya. Karena bentuknya tetap. Ini ya contoh. Saya mempunyai buku. Bentuknya apa? Wujudnya wujud padat. Sifatnya kalau saya taruh sini juga tetap. Saya pindah geser ke sini, bentuknya juga tetap. Terus sifat yang kedua apa? Ini masih contoh sifatnya ya. Sifat ke satu. Untuk benda cair itu sifat-sifat benda cair apa? Seperti contohnya ini apa ini? Air. Berarti sifat-sifat dari air. Nah, bentuknya berubah mengikuti padatnya. Ya. Dibuka halaman ini dulu, halaman 60 nah. Pakai halaman 60. Wujud benda, setiap benda itu pasti memiliki apa nak? Wujud. Nah, wujud benda itu dibedakan menjadi berapa kan? 3, yaitu benda. Ya. Contohnya tadi sudah ya. Gas hidrogen itu termasuk dalam wujud apa? Gas. Ya. Perhatikan ya.
dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda sifat dari benda padat bentuknya tetap. Apa itu artinya? Contoh, saya mempunyai apa ini? Pisau. Pisau ini termasuk benda apa? Bentuknya tetap. Saya taruh di sini, bentuknya bagaimana? Tetap. Tetap seperti apa ini? Tetap pisau ya. Saya taruh di sini. Bentuknya bagaimana? Tetap ya. Nah. Kamu merupakan benda padat. Pintar. Terima kasih Mas Baim. Ada lagi yang bisa? Ya. Terserah. Mas Novo tadi mau yang mana? Nama bendanya apa itu Mas Nova? Meja. Meja masuk mana Mas? Ya. Dan apakah sudah betul Nak? Siapa lagi yang bisa? Ya, Mbak Farida. Ya, contoh yang lain. Apa namanya Mbak Farida? Nama bendanya itu? Awan. Tunjukkan ke temannya. Awan. Masuk ke mana Mbak Farida? Benda gas. Apakah sudah betul Nak? Terus siapa lagi yang bisa? Mas Fahrul. Kalau semuanya bisa membedakan nanti dapat hadiah. Nah, itu apa namanya Mas? Ya, jus. Nanti masuk ke dalam benda. Dengan lagi. Contoh benda yang lain. Taruh di mana? Ya, terserah. Ini namanya apa Mas Farul? Lemari. Masuk ke kantong mana? Benda apa itu namanya? Benda apa? Dada. Sudah benar Nak? Tuh. Lagi siapa lagi yang belum? Mbak Nafisa. Ayo, Mbak Nafisa ini cari ketiga-tiganya Mbak Nafisa. Dimasukkan ke dalam kantong. Namanya apa itu Mbak Nafisa? Balon. Masuk ke dalam benda gas. Ya. Terus apa lagi? Tiga-tiganya ya cari ya. Itu apa? Benda apa? Benda cair. Apa namanya itu? Jus. Sirup ya. Masuk ke dalam benda cair. Terus lagi kurang satu Mbak Nafisa. Kurang satu. Benda. Itu termasuk apa benda? Kurang satu. Ya, ayo. Ya, itu namanya apa Mbak? Kaleng. Kaleng termasuk benda padat. Benar ya ketiga-tiganya? Pintar. Terus siapa lagi? Lalu kerja kelompok bagaimana? Ayo Mas. Kerja kelompok. Kelompok 3. Ini Mbak.
hafal nggak apa-apa dibaca. Sifat-sifat wujud pendapatan bentuknya tetap, volumenya tetap dapat digenggam. Sebutkan sifat-sifat wujud benda cair, bentuknya mengikuti wadahnya, volume tetap mengalir dari tempat dan memiliki kecepatan yang rendah. Sebutkan sifat-sifat wujud benda gas, bentuknya berupa volumenya terbuka, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Sebutkan 3 contoh dari benda padat, cair, gas. Kursi, kipas, sapu, kecap, kursi, kipas, sapu. Ya, yang termasuk benda padatnya. Kursi, kipas, sapu. Ya. Cair, kecap, air, susu. Benda gas, awan, sapu. Sudah benar, Nak? Sudah lengkap ya. Alhamdulillah. Nomor 3. Pintar. Ya. Tugas mandirinya nomor 1, benda itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Tadi yaitu benda apa saja, Nak? Padat, cair, dan gas. Contoh benda padat apa saja tadi? Meja, kursi, lemari, tas, sapu, terus apa lagi? Jendela, kursi, ya. Ya. Terus contoh dari benda cair apa? Sapu, minyak goreng, kecap. Terus apa lagi, Mbak Rara? Apa? Parfum, parfum cair ya. Terus apa lagi? Es teh atau air teh. Itu juga merupakan benda cair. Contoh dari benda gas apa saja tadi? Nah, balon yang berisi udara. Terus apa lagi, Nak? Yang termasuk contoh dalam benda gas. Ya, tabung LPG. Bukan tabungnya isinya ya. Isi. LPG ya. Terus tabung kebakaran isinya itu. Ada benda gasnya. Terus apa lagi? Apa Mbak Maria? Benda gas, contoh dari benda gas. Uap air, angin, awan. Terus apa? Sudah? Mengapa sius itu disebut benda cair? Ada yang bisa jawab? Karena bentuknya sesuai dengan wadahnya, karena bentuknya cair. Bisa ya? Bisa apa? Bisa disentuh. Tiga sifat tadi wujud benda itu ya dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifatnya tadi juga sudah paham semua? Tadi sudah ya, saya sebutkan, terus berserta contoh-contohnya. Nah, dari ketiga wujud benda tadi bisa disimpulkan bahwa ketiga-tiganya itu memiliki apa? Sama-sama memiliki volume dan juga memiliki massa. Massa itu berat, ya. Jadi semua sudah mengerti ya antara wujud benda tadi yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari wujud bendanya, sifat-sifatnya, dan serta contoh-contohnya. Sudah paham? Sudah mengerti? Bila bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Apakah menyenangkan? Senang? Bisa dipahami, dimengerti? Bisa ya? Berarti kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan tadi dengan baik, sehingga bisa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terus belajar Diakhiri. Ditutup. Nggak pakai, langsung tutup aja. Terima kasih. Terima kasih atas kerja sama kalian semua, baik tadi diskusi kelompok maupun saya berikan tugas mandiri ya. Semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik, sudah memperhatikan saya dengan baik, menerima pelajaran dengan baik, sehingga pelajaran hari ini
berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak anak-anak, selalu rajin belajar dan tetap semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gloria Tirahayu, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 2 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Bu Kusnul Arfian, dan rekan sejawat saya, Bu Lia Jayati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan supervisi pada kesempatan yang lalu mendampingi Bu Lia untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya, yaitu kelas 3. Ya, kita mulai sekarang ya Bu Lia ya. Assalamualaikum Bu Lia. Jadi kita kali ini menyambung kegiatan kita yang kemarin ya Bu ya. Jadi Bu Lia kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas dan sudah saya dampingi. Selanjutnya menurut Bu Lia, kemarin setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, bagaimana Bu Lia prosesnya pembelajaran di kelas tadi? Menurut saya, kelas saya tadi diskusinya itu berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan topik yang kita pelajari saat itu, yaitu mengidentifikasi wujud benda yang ada di sekitar. Dan alhamdulillah lampu tidak mati, jadi saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dengan bantuan guru. Jadi menurut Bu Lia, pas waktu pembelajaran itu diskusinya berjalan dengan lancar ya. Kemudian Bu Lia itu ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi wujud benda yang ada di sekitar ya Bu ya. Dan menurut Bu Lia, kira-kira apakah yang ingin dikembangkan pada siswa tadi itu sudah berhasil Bu? Menurut saya tadi itu sudah berhasil, karena setiap kelompok dalam mengidentifikasi wujud benda tersebut sudah mempresentasikan hasil identifikasinya. Jadi Bu Lia tadi menganggap bahwa keterampilan anak-anak dalam mengidentifikasi wujud benda itu sudah berhasil ya Bu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana tadi Bu Lia itu menilai tentang diri Bu Lia sendiri? Maksudnya performanya Bu Lia pada saat pembelajaran di kelas Bu, pada saat saya supervisi. Performa saya sendiri tadi ya Bu, mungkin menurut saya ya, yang pertama tadi itu kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan urut sesuai dengan RTP. Cuma tadi ada beberapa anak yang tidak fokus ya dalam mengikuti presentasi tadi, presentasi dari siswa yang lain atau kelompok yang lain. Mungkin saya kurang penekanan dalam mengendalikan kelas tersebut. Ada anak yang kurang bersemangat, selain itu ada yang sibuk dengan kegiatannya sendiri Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap dari jawaban Bu Lia tadi, bahwa Bu Lia menganggap anak-anak tadi di awalnya itu tidak fokus dalam mengikuti presentasi. Ada yang kurang bersemangat, ada juga yang bermain sendiri, begitu ya Bu ya. Nah, sudah melihat bahwa Bu Lia sudah bagus ya mengingatkan anak-anak untuk memperhatikan temannya ya Bu ya. Nah, kalau memang terjadi seperti itu lagi pada pembelajaran berikutnya, kira-kira kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Bu Lia? Usahanya Bu Lia itu apa Bu? Ya, solusinya mungkin seperti ini Bu. Mungkin saya akan menekankan siswa kembali, yaitu yang pertama mengingatkan siswa untuk fokus kembali dalam pembelajaran. Dan jika anak-anak tidak fokus atau bermain sendiri, saya akan mengajak anak-anak untuk memainkan dia. Atau kegiatan ice breaking di tengah pembelajaran agar anak bersemangat dan kembali fokus dalam pembelajaran. Dan juga mungkin saya akan memberikan macam-macam media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang lebih menyenangkan menurut saya itu anak-anak diajak praktek langsung di lingkungan sekolah Bu.
Berarti intinya nanti supaya anak-anak menjadi fokus, Bulia itu akan mengingatkan kembali anak-anak untuk fokus kembali dalam pembelajaran. Nah, dan supaya anak-anak lebih bersemangat, mungkin Bulia mengajak anak-anak untuk memainkan jajar dan ice breaking gitu ya Bu ya, di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian anak-anak nanti juga dalam pembelajaran, Bulia akan berusaha melengkapi dengan media pembelajaran ya Bu ya, baik video ataupun gambar-gambar yang menarik yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan mungkin juga untuk belajar praktek langsung di lingkungan sekolah ya Bu ya, atau dengan kata lain memanfaatkan sarana dan lingkungan yang ada di sekolah. Begitu ya Bu ya? Ya, seperti itu Bu. Wah, sangat bagus sekali Bu menurut saya untuk rencana kedepannya Bulia ini. Nah, tujuan Bulia ini semuanya kan untuk membuat proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap fokus dan merasa senang dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, Bu. Wah, hebat sekali ya Bulia ini ya. Tapi satu lagi ya Bu ya, selain dengan cara-cara tersebut, untuk kedepannya keinginan Bulia untuk mewujudkan tujuan Bulia tersebut, kira-kira Bulia akan melakukan apa? Dan mungkin Bulia akan minta bantuan kepada siapa untuk mewujudkan tujuan Bulia tadi, untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan pada siswa. Mungkin saya akan terus berlatih ya untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva yang belum begitu saya pahami, dan mungkin saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru di sini yaitu Bu Evi yang sudah paham tentang aplikasi pembuatan media Canva, sehingga saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa saya. Di samping saya akan belajar dari YouTube tentang bermacam-macam speaking dan yel-yel yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Jadi dari awal pembicaraan kita tadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa Bulia mungkin kedepannya dalam pembelajaran nanti menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Kemudian Bulia akan belajar memanfaatkan aplikasi Canva yang sedang gemar-gemarnya sekarang ini ya dalam pembuatan media belajar yang kreatif. Bulia juga mungkin akan belajar dari YouTube tentang bermacam-macam ice breaking dan yel-yel yang dapat meningkatkan semangat belajar anak ya Bu ya, supaya anak tidak bosan dalam belajar. Begitu ya Bulia ya. Benar sekali Bu, itu yang menjadi harapan saya. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak karena Bulia sudah meluangkan waktu untuk membantu saya, dan kedepannya semoga Bulia semakin sukses, dan saya doakan apa yang menjadi usaha dan jeripayah Bulia demi keberhasilan anak-anak menjadi pahala bagi Bulia kelak. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum.